Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Anissa Dwi Wilatikta dan rekan saya Jessica Anggreni Lubis akan mempresentasikan beberapa pertanyaan dan pembahasan mengenai mata kuliah teori akuntansi. Pertanyaan-pertanyaan ini membahas hubungan antara teori akuntansi dengan praktik di lapangan, pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Untuk itu, mari kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan antara konsep dasar akuntansi dan penerapan praktisnya di lapangan dapat dijembatani untuk meningkatkan pemahaman akuntan? Jawabannya, perbedaan antara konsep dasar akuntansi dan penerapan praktis di lapangan sering menjadi tantangan bagi akuntan, terutama bagi mahasiswa ataupun akuntan pemula. Konsep dasar akuntansi memberikan landasan teori mengenai bagaimana transaksi dicatat, diklasifikasikan, diringkas, dan dilaporkan. Sementara itu, praktik di lapangan menghadapkan akuntan pada situasi yang lebih kompleks, seperti variasi transaksi, penggunaan teknologi, perubahan regulasi, serta kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Untuk menjembatani perbedaan tersebut dan meningkatkan pemahaman akuntan, beberapa langkah berikut dapat dilakukan. 1. Menghubungkan teori dengan studi kasus nyata. 2. Memperbanyak praktik dan simulasi. 3. Pengalaman magang atau kerja lapangan. 4. Pemahaman teknologi akuntansi. 5. Pembelajaran berkelanjutan. 6. Bimbingan dari praktisi berpengalaman. Dan 7. Pengembangan kemampuan analitis dan profesional. Kesimpulannya, dengan mengintegrasikan teori dan praktik secara seimbang, akuntan akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam, mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja, dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat, serta bermanfaat bagi pengambil keputusan. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan jika prinsip akuntansi yang diterapkan dalam suatu entitas tidak sejalan dengan perkembangan bisnis dan lingkungan ekonomi yang berubah? Jawabannya, ketika prinsip akuntansi yang diterapkan oleh suatu entitas sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan bisnis dan perubahan lingkungan ekonomi, entitas tersebut tidak boleh mengabaikannya. Laporan keuangan harus terus mencerminkan realitas ekonomi yang relevan dan terpercaya atau faithful representation. Berikut adalah langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh suatu entitas. Yang pertama, evaluasi kesenjangan. Identifikasi ketidaksesuaian antara metode akuntansi lama dengan realitas bisnis yang baru agar di laporan keuangan tetap relevan. Kedua, ubah kebijakan. Pilih metode akuntansi baru yang diizinkan oleh standar seperti SAK atau PSAK yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih andal. 3. Terapkan secara retrospektif. Terapkan kebijakan baru tersebut ke belakang. Artinya, laporan keuangan periode sebelumnya harus disajikan kembali atau restate, seolah-olah metode baru ini sudah digunakan sejak dulu agar tetap bisa dibandingkan. 4. Ungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Jelaskan secara transparan di catatan atas laporan keuangan mengenai sifat perubahan, alasan mengapa metode baru lebih baik, dan dampak nominal penyesuaiannya. 5. Sistem dan SDM. Perbarui sistem informasi akuntansi dan latih tim keuangan agar mampu menerapkan prosedur laporan keuangan yang baru secara akurat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan? Cara memastikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi dan dapat dipercaya sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK atau IFRS. Yang kedua, mencatat seluruh transaksi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Yang ketiga, menerapkan sistem pengendalian internal yang baik. Yang keempat, menyajikan laporan keuangan secara transparan dan objektif. Yang kelima, melakukan audit internal dan audit eksternal secara berkala. Yang keenam, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi. Kesimpulannya adalah, laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan melalui penerapan standar akuntansi yang tepat, pencatatan yang akurat, pengendalian internal yang efektif, serta audit yang independen. Dengan demikian, laporan keuangan akan lebih andal, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.
Soal selanjutnya yang keempat adalah apakah dampak dari ketidakpahaman terhadap konsep teoritis akuntansi pada pengambilan keputusan manajerial dalam suatu organisasi? Ketidakpahaman terhadap konsep teoritis akuntansi berdampak negatif bagi pengambilan keputusan manajerial karena menyebabkan manajer mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat, tidak relevan, atau salah interpretasi. Dampak utamanya meliputi pertama, kualitas informasi menurun, yang kedua, analisis biaya dan profitabilitas tidak tepat, yang ketiga, perencanaan dan pengendalian tidak efektif, yang keempat, keputusan strategis berdasarkan intuisi, yang kelima, kinerja manajerial menurun, yang keenam, transparansi dan good governance terhambat. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana memitigasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan jika tidak mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku? Berikut ini adalah langkah mitigasi risiko akibat ketidakpatuhan prinsip akuntansi secara ringkas. Yang pertama, terapkan pengendalian internal yang ketat, yaitu dengan melakukan pemisahan tugas antara pemegang kas, pencatat transaksi, dan otoritisator untuk mencegah manipulasi data. Yang kedua, membuat pedoman kebijakan akuntansi resmi, yaitu susun accounting policy manual yang selaras dengan standar terkini. Misalnya PSAK atau IFRS sebagai acuan wajib bagi seluruh tim keuangan. Yang ketiga, optimalkan internal audit, artinya lakukan pemeriksaan kepatuhan secara berkala sepanjang tahun untuk mendeteksi salah satu sejak dini sebelum diaudit pihak internal. Yang keempat, gunakan sistem akuntansi terintegrasi atau ERP. Tinggalkan pencatatan manual dan gunakan perangkat lunak yang memiliki fitur audit trail atau rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi. Yang kelima, pelatihan berkelanjutan, yaitu memberikan pelatihan rutin bagi staf akuntansi agar selalu memperbarui pengetahuan mereka terkait dinamika dan perubahan standar yang terbaru. Yang keenam, menggunakan jasa profesional independen, yaitu melibatkan kantor akuntan publik atau KAP atau konsultasi untuk melakukan review berkala, terutama saat menghadapi transaksi keuangan yang kompleks. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Terkait 5 pertanyaan tersebut, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.